Ya, sabar itu bukan diam. Sabar bukan menunggu pasrah. Ya, sabar adalah sebuah sikap menerima segala keputusan yang telah Allah tetapkan, diiringi ikhtiar. Ya, catat kalimat ini. Diiringi ikhtiar untuk mengatasi hal dimaksud dan menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ridhanya. Itulah sabar. Ya, bahkan dalam konteks menghadapi wabah ini, Nabi langsung memberikan penjelasan tentang sabar dalam menghadapi wabah supaya tidak banyak orang memberikan tafsiran. Ya, kata Nabi dalam riwayat sahabat Amir bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza waqa'a bi ardin fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin fala takhruju firaran minhu. Ya, kata Nabi, kalau wabah itu terjadi di satu tempat, maka cara sabar menghadapinya di antaranya, ya, karantina wilayah yang telah diketahui ada wabah itu. Orang yang di luar wilayah jangan masuk ke situ. Orang yang di dalam sabar, jangan keluar karena ingin lari dari wabah, lantas tak sadar pindah wilayah terjangkiti ya oleh wabah yang terjadi di tempat dia tinggal. Nah, ini kalimat Nabi-nya. Kalimat yang kedua, ada hadis yang disampaikan oleh Abu Usaib radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkata, qala Rasulullah SAW, atani Jibril alaihi salam bil huma wa ta'un fa amsakatil huma bil Madinah wa nasharat ta'un fi Syam. Ya, kata Nabi, Jibril mendatangiku menginfokan bahwa umat Muhammad SAW akan diuji dengan demam dan wabah, dan nanti banyak yang wafat ya dalam kondisi itu. Nah, demam akan terjadi di Madinah dan wabah akan menyebar di Syam. Ya, Syam sekarang ada 4 wilayah, 4 negara, ya, Lebanon, kemudian Palestina, Jordania, ada Syria. 8 tahun setelah Nabi wafat, tahun 18 Hijrah, tepatnya ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memimpin, ya, dan wilayah Islam sudah meluas. Ya, base-nya, ibu kotanya ada di Madinah, tapi luasnya wilayah menjangkau sampai ke wilayah Syam. Dan terjadi wabah di Syam. Benar apa yang disampaikan Nabi. Nah, terjadilah kemudian wabah itu di Syam. Dan bagaimana kemudian cara sahabat menangani itu semua dalam mempraktikkan petunjuk Nabi SAW. Ini yang sangat menarik. Nabi memberikan petunjuk saat beliau hidup, ya, tentang karantina, ya, tentang bersabar, tentang macam-macam. Itu dipraktikkan oleh Umar. Yang paling menarik adalah bagaimana Umar selaku pemimpin bersinergi dengan stakeholder negara pada saat itu dan di wilayah tempat adanya wabah. Ya, Umar pemimpinnya, Amr bin As, ya, gubernur di Syamnya. Kemudian ada Ubaidah bin Al-Jarrah, pemimpin pasukan di wilayah itu. Kalau kita TNI Polri-nya. Kemudian ada Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu muftinya. Itu semua rapat. Ya, Abdurrahman bin Auf, ya, sebagai orang yang tahu informasi dari Nabi, ya, tentang hadis-hadis Nabi terkait wabah, rapat semuanya. Ya, bagaimana menyusun tim, ya, kalau sekarang gugus, ya, petugas khusus menangani hal tertentu, ya, didudukkan, didiskusikan, dibuat sebuah sistem, datanya kemudian dibahas bersama-sama, diselesaikan bareng-bareng. Ya, sampai Amr bin As radhiyallahu taala anhu pernah disampaikan, ya, ada riwayat yang sampai dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu menerjemahkan kalimat Nabi tadi dengan memberikan instruksi langsung kepada masyarakat. Ya, kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, fatafarraqu fi syu'ab, ya, wa fil awdiyah. Ya, kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ayo buat social distancing, menyebar. Ya, ini wabah ini seperti api. Ya, kalau kita menyatu maka terkena semuanya, menjalar cepatnya seperti api, tersambar-sambar. Maka kata beliau, buat social distancing, menyebar. Ya, bikin kelompok-kelompok, bahkan kalau perlu ke lembah-lembah supaya semuanya terlihat ada jarak. Dari situ dipetakan mana yang terkena, mana yang tidak, dan mudah untuk diambil kemudian tindakan mengatasi itu. Nah, ini diantaranya. Jadi poinnya adalah mesti ada ikhtiar yang konkret.
dalam konteks menghadapi ini, dalam menerjemahkan kalimat sabar, tidak hanya diam pada pernyataan sabar, menerima begitu saja. Nah, itu poinnya. Ya, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Baik, cara konkret berikhtiar kalau kita mengambil dari kalimat tadi yang telah kita bahas, pertama mesti ada sinergi. Ya, kalau konteks kita sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita semua mesti bersinergi. Ya, kalau kita ingin amalkan sila ketiga Pancasila, ya, persatuan Indonesia, ini saatnya kita amalkan. Semua bersatu, rakyat bersatu, ya, dukung pemerintahnya mengatasi itu, pemerintah bersinergi dengan wilayah-wilayahnya, gugusnya kemudian dioptimalkan, ya, pemuka agamanya kemudian juga didorong untuk memberikan ketenangan pada masyarakat, ya, hal-hal yang mungkin muncul di tengah masyarakat untuk diberikan solusi, keluar fatwa-fatwa. Nah, itu bersinergi semua. Ini bagian pertama. Jadi kalau kita tidak bersinergi, maka yang terjadi nanti adalah kesulitan mengatasinya. Alih-alih kita katakan kekacauan misalnya. Ya, Anda bisa bayangkan kalau dalam situasi yang tengah kita mengatasi wabah masih ada yang bikin hoax, kan? Masih ada yang saling mencela, ya, masih ada yang saling ingin menikam dan sebagainya. Bagaimana kalau kita bisa mengatasi hal yang besar, sementara yang kecil-kecil pun tak bisa kita atasi? Maka ini yang bagian yang pertama, kita harus bersatu. Ya, bersatu, semua hal yang bisa kita kerjakan secara positif, kita lakukan. Yang punya harta berlebih, ya jangan cuma dipamer-pamerkan saja. Ya, jangan cuma ditampil-tampilkan. Ini saatnya kita berbuat sesuatu untuk negara. Kemudian yang punya kedudukan membuat kebijakan-kebijakan terbaik, rakyat juga disiplin, ya menjalani itu dengan cara yang baik dan terukur, serta pemuka agama memberikan fatwa-fatwa yang menenangkan di masyarakat, dan ahli-ahli terkait virus, khususnya virus corona misalnya, atau virus secara umum, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, bahwa ini virus ini begini, ini seperti ini, strukturnya begini, penyebaran seperti ini, supaya pengetahuan merata di kalangan masyarakat dan bisa mengambil sikap yang terbaik. Saya kira seperti itu.